Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Cerita Nabi Sulaiman sudah selesai. Kita memasuki cerita Nabi Zakaria. Dan semuanya ada hubungan. Nabi Zakaria, Siti Maryam, Nabi Yahya, Nabi Isa, ini satu keluarga. Nabi Zakaria ini secara nasab beliau adalah turunannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau Nabi Zakaria bin Danin bin Muslim bin Saduq sampai kepada Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam. Nabi yang sangat agung. Nabi Zakaria ini kawin dengan seorang perempuan yang bernama Isha binti Fagud. Kawin dengan seorang perempuan yang bernama Isha binti Fagud, yang nanti akan mendapatkan seorang anak bernama Nabi Yahya. Saudaranya Isha binti Fagud ini namanya Hannah. Hannah dikawin dengan seorang lelaki yang soleh yang bernama Imran. Tapi Imran tidak diangkat sebagai nabi. Nabi Zakaria sebagai nabi dan Rasulullah. Nanti dari pasangan Hannah dan Imran ini akan melahirkan Siti Maryam. Jadi nanti Siti Maryam itu sama Nabi Yahya sepupu. Siti Maryam dan dengan Nabi Yahya itu adalah sepupu. Nabi Zakaria itu dengan ibunya Nabi Yahya dan ibunya Siti Maryam satu saudara. Berarti Nabi Zakaria dan Imran itu apa ya? Adil apa adil itu? Prepean, ya prepean, adil. Imran ini orang yang soleh, sehingga diberikan judul dalam Al-Quran Al-Imran, seorang yang soleh.
Imran bin Matan, ayah Siti Maryam. Nabi Zakaria bin Danin, ayah Nabi Isa. Istri Imran bin Matan adalah Hannah, ibunya Maryam. Sedangkan istrinya Nabi Zakaria, Isha bin Fagud, adalah ibu daripada Nabi Yahya. Saya teruskan. Diceritakan bahwa si Imran bin Matan ini kawin dengan Hannah, tapi nggak punya anak sampai keduanya tua. Malah sebagian menyatakan mandul udah. Si Hannah ini mandul. Satu saat si Hannah dia bernaung ada di satu pohon, melihat seekor burung yang lagi dia masih makan kepada anak-anaknya yang masih kecil, yang bayi, kasih makan. Semakin rindu ini si Hannah, Allah, kapan aku punya anak bisa miara seperti burung ini, memelihara terhadap anaknya. Akhirnya dia memohon kepada Allah untuk dikaruniakan anak kepadanya. Malah dia nadar, jika Allah menganugerahkan anak kepadanya, maka aku jadikan anakku khidmat ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Allahumma inna laka alayya in razaqtani waladan an atasaddaqa bihi ala baitil masjid fayakunu min khadamih. Ya Allah, aku wajibkan kepada diriku, aku nadarkan jika engkau menganugerahkan kepada aku seorang anak, maka aku sedekahkan dia sebagai pelayan Baitul Maqdis. Di zaman itu, saudara, jika ada seseorang yang nadar untuk Baitul Maqdis, kecuali nadarnya dikabulkan oleh Allah. Jadi orang dulu itu, zaman itu, nadarnya semuanya Baitul Maqdis. Pengin pekerjaannya maju, hasilnya nanti untuk Baitul Maqdis. Kepingin tanahnya laku, untuk Baitul Maqdis. Sampai pengin punya anak, aku jadikan pelayan Baitul Maqdis. Subhanallah, Allah menerima doa itu, maka hamil itu si Hannah tadi itu hamil. Ketika dia merasa hamil, hamil padahal udah tua umurnya, udah dinyatakan mandul, maka dia mentakkid, mengulangi lagi nadarnya. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, aku telah menadarkan untukmu apa yang sekarang ada di kandunganku, muharraran, orang yang bebas daripada urusan dunia. Gak boleh urusan dunia, semuanya digunakan pikiran dan tenaganya untuk khidmat ke Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah ya Allah dariku, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar doa, maha mengetahui niat hatiku. Jadi pertama nadar sebelum dia hamil, ketika hamil diulangi lagi nadarnya, nggak berubah. Maka si suaminya yang bernama siapa? Imran mengingatkan, kamu itu nadar yang ada di perut kamu belum tentu laki. Lah kalau perempuan gimana nanti
Kamu nadarkan yang ada di perut kamu tadi itu untuk khidmat di Baitul Maqdis, ngerepotin jadinya. Karena perempuan itu ada datang bulannya, karena perempuan itu harus tertutup, karena perempuan itu gimana sih kamu ini kok nadarnya nggak terperinci begitu, kok separuh-separuh. Akhirnya si Hannah juga bingung, loh ya apa sudah nadar gitu, mau diapakan? Sampai akhirnya si Imran ini meninggal ternyata sebelum lahir daripada bayi si Hannah tadi ini. Meninggal dalam keadaan si Hannah istri daripada siapa? Imran hamil. Ketika melahirkan beneran yang lahir adalah perempuan. Aduh, bener suamiku perempuan, repot dah kalau gini. Gimana caranya bisa khidmat di Baitul Maqdis? Akhirnya dia menyatakan, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkan ternyata seorang perempuan, bayi perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang telah dilahirkan oleh si Hannah. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Di sini ada beberapa ulama mengatakan yang dimaksud walaysa dzakaru kal untha ini tafkhim. Allah Maha tahu dengan apa yang dilahirkan oleh si Hannah, memang perempuan, tapi walaysa dzakaru kal untha, tapi bukan laki-laki yang diharapkan oleh si Hannah sama dengan perempuan yang dilahirkan ini, karena perempuan ini lebih baik daripada laki-laki harapan daripada si Hannah. Bukan karena meremehkan perempuan, tapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan walaysa dzakaru kal untha, enggak sama laki-laki dengan perempuan ini, karena perempuan yang lahir akan menjadi lebih mulia daripada laki-laki harapan daripada si Hannah tadi itu, si ibunya tadi itu. Tafkhim. Tapi ada lagi karena shikayah, karena mengadu, ya Allah aku melahirkan perempuan, kan gak sama laki-laki dengan perempuan. Kenapa? Pekerjaannya, kekuatannya, kemudian apalagi ada halangan-halangan seperti haid nifas, kan gak sama, berarti untuk khidmahnya gak sempurna. Bisa diartikan dua-duanya. Malah sebagian ada yang membaca walaysa wallahu a'lamu bima wada'tu, bukan wada'at. Allah Maha mengetahui dengan apa yang telah aku lahirkan. Wa inni sammaituha Maryam, kemudian ibunya menyatakan aku namakan dia Maryam. Maryam itu dalam bahasa Ibrani yaitu al-abidah, perempuan yang ahli ibadah, perempuan yang ahli ibadah. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku memohon perlindunganmu ya Allah terhadap bayiku ini dan juga turunannya daripada syaitan yang terkutuk. Subhanallah. Ternyata tumbuh Siti Maryam luar biasa, nggak sama dengan bayi yang lainnya. Siti Maryam itu tampak cantik sekali, kemudian akhlaknya luar biasa, rupanya cantik sekali. Satu hari itu tegesnya seperti 1 tahun. Umur 1 hari tegesnya seperti 1 tahun.
cerdas sekali, luar biasa. Diriwayatkan setelah melahirkan, si Hannah tadi kan nadar untuk ditaruh di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu, jadi Imran ini adalah termasuk petuah orang yang soleh saat itu, petuahnya ulama, ketuanya para ulama saat itu, dan termasuk Nabi Zakaria. Di Baitul Maqdis itu ada lebih daripada 20, ada 29 ulama-ulama yang top, yang disegani, orang-orang yang ahli ibadah, penasihat-penasihat saat itu, termasuk Nabi Zakaria. Ibunya karena sudah nazar yang di perutnya akan dijadikan orang yang khidmat ada di Baitul Maqdis, di apa itu, di gedong ya, dibungkus anaknya tadi itu, dibawa. Kemudian si Hannah berkata kepada mereka, terimalah ini anak yang aku nadarkan untuk khidmat di Baitul Maqdis. Tapi dia adalah seorang perempuan. Siapa yang akan perhatikan ini anak? Ini masih bayi. Rebutan. Loh, ini anaknya guru-guru kita ini. Ini anaknya penasihat kita, yang bapaknya nggak lama meninggal dunia. Rebutan semuanya. Kata Nabi Zakaria, stop. Benar. Bentar. Kata Nabi Zakaria, aku yang lebih utama untuk melihara anak ini. Kenapa? Ibunya itu iparku. Ibunya dia itu adalah saudara istriku. Ya, jadi istriku adalah bibiknya anak ini. Lebih tepat aku yang melihara. Gak setuju lah. Kata dia, gak bisa yang dibilang gitu. Kalau ini anak dipiara oleh yang lebih berhak, ibunya lebih berhak, bukan kamu. Gak bisa. Ini permasalahannya lain, bukan karena kalau ibunya nyerahkan berarti kamu yang lebih berhak. Nggak bisa. Terus gimana? Ya, kita harus diundi untuk mendapatkan ini perempuan. Gimana cara undiannya? Kita berangkat semuanya ke sungai di Urdun. Semuanya melemparkan penanya, tanding keramat. Ya, sakti-saktian, tapi bukan karena itu. Saat itu memang orang soleh. Kita lemparkan pena masing-masing, pena yang tidak tenggelam, yang tetap dan tidak hanyut. Pena itulah, pemilik pena itulah yang berhak untuk memelihara bayi yang lahir Siti Maryam tadi itu. Berangkat semuanya 29 orang ini, melempar semuanya, tenggelam semuanya, hanyut, tenggelam, hilang udah. Punya Nabi Zakaria nggak hilang. Akhirnya mereka sepakat yang memelihara adalah Nabi Zakaria. Jadi pena itu dikasih tulisan, fulan. Penanya Nabi Zakaria. Kemudian dipiara oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Cerita ini dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Imran. Idz qalat imra'atu Imran, ketika berkata istri si Imran, yaitu Hannah, ketika sudah umurnya sudah tua, dalam usia lanjut dan berharap anak, maka dia memohon kepada Allah untuk dijadikan dapat hamil. Rabbi, sambil dia berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia hamil, dan ketika hamil
dia mengulangi nadarnya, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara, ya Allah, aku telah menadarkan apa yang ada di perutku dalam kandunganku ini adalah seorang yang menjadi pembantu sibuk dalam ngurusi Baitul Maqdis. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim, maka terimalah dariku ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mendengarkan doa dan maha mengetahui tentang niat. Imran meninggal terlebih dahulu, meninggalkan seorang istri Hannah yang hamil dan akhirnya melahirkan benar. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta, maka ketika si Hannah melahirkan, dia berkata, ya Allah, aku melahirkannya ternyata seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, Allah maha mengetahui apa yang dilahirkan oleh si Hannah. Walaupun Hannah menyatakan, ya Allah, aku melahirkan seorang perempuan, Allah udah tahu sebenarnya. Allah maha mengetahui. Ada yang menyatakan ini termasuk dalam ucapannya Siti Maryam, Rabbi inni wada'tuha unta wallahu a'lamu bima wada'tu, ya Allah, aku melahirkan ternyata seorang perempuan dan Allah maha mengetahui dengan apa yang aku telah lahirkan. Walaysa dzakaru kal unta, tidaklah sama laki-laki yang diharapkan oleh Hannah dengan perempuan yang dilahirkan oleh Hannah. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan ini perempuan lebih daripada laki-laki harapan si Hannah tadi itu. Ada lagi yang mengartikan walaysa dzakaru kal unta, tidaklah sama laki-laki dengan perempuan di dalam berkhidmat kepada Baitul Maqdis, karena segi tenaga, segi kebebasan, laki tentunya lebih layak. Wa inni samaituha Maryam, dan sesungguhnya aku telah memberikan nama kepada bayi perempuan ini adalah Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan sesungguhnya aku memohon perlindunganmu ya Allah terhadap ini anak perempuan Maryam dan juga turunannya daripada syaitan yang terkutuk. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, ma min mauludin illa massahu syaitan hina yulad fayastahillu sarikhan illa Maryam wabnaha. Tidak ada seorang bayi, satu bayi pun yang lahir kecuali langsung digoda sama setan. Karena itu bayi itu nangis kemecer kata orang sekarang. Kenapa? Setan langsung menggoda sama dia. Karena itu kita diadani kanan, dikomati kiri, itu juga untuk mengusir setan. Karena itu kamu lihat bayi itu selalu menangis, kecuali Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam, tentunya juga Nabi Muhammad lebih utama. Yang jelas itu mereka dilindungi oleh Allah, tidak dapat disentuh oleh setan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima daripada Siti Maryam, Siti Maryam tadi itu, dari nadar ibunya Siti Hannah, biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanah, dan ditumbuhkan dengan pertumbuhan yang sangat bagus, kecerdasannya, kecantikannya, kepawaiannya, semuanya disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siti Maryam, sehingga beliau dikatakan Sayyidatun Nisa, pemimpin para wanita adalah Siti Maryam. Ada yang menyatakan setelah Siti Fatimahuz Zahra. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang Nabi Zakaria yang akhirnya memelihara Siti Maryam. Dari min amba'il ghaib nuhihi ilaik, itu adalah urusan yang gaib yang aku wahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Nabi nggak tahu sejarah itu, tapi Allah memberikan tahu itu semuanya lewat wahyu. Wa ma kunta ladahim id yulguna aglamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Engkau tidak ada hidup bersama mereka wahai Muhammad ketika mereka melemparkan pena-penanya untuk mencari siapa yang paling layak untuk memelihara Siti Maryam. Wa ma kunta ladahim id yakhtasimun, dan kamu juga
tidak mengetahui apa yang terjadi wahai Muhammad, bagaimana mereka berdebat untuk mendapatkan Siti Maryam. Akhirnya keputusannya benar-benar adalah Nabi Zakaria yang berhak menerimanya. Kemudian bagaimana lanjutan daripada itu? Setelah Nabi Siti Maryam dipiara oleh Nabi Zakaria dan ditaruh ada di mana dan apa yang terjadi, insya Allah akan kita teruskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dari cerita ini, dan Nabi Zakaria ini adalah Najjar, tukang kayu. Nabi Zakaria ini tukang kayu, tapi bukan mebelan bukir atau jebara. Dari cerita ini bisa kita ambil cerita, bisa kita ambil intisari atau faedah. Pertama, siapapun Anda, penceramahkah, ulamakah, habibkah, kiaikah, kerja, jangan sampai tidak bekerja, akhirnya nunggu sumbangan, nunggu pemberian, nunggu amplop. Itu akan mengganggu hati kamu untuk bisa menjadi hati yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja loh. Nih lihat Nabi Zakaria, Najjar, tukang kayu. Nabi Zakaria nggak jatuh martabatnya, Pak, kalau kerja itu. Yang jatuh martabatnya kalau ngomel nggak dikasih amplop. Nggak jatuh martabatnya kalau kerja. Yang jatuh martabatnya tadi itu kalau orang itu minta-minta atau mengharapkan bantuan orang, karena itu kerja. Orang dulu itu kerja, dibarengi sama kerja. Nih tak ceritai sampean, Habib Alwi bin Segaf itu kerja. Kerjanya membuat mamas, bukan emas tapi mirip emas sampean, sehingga dikatakan mamas, bukan mas, bukan mas. Habib Ja'far bin Syekhon kerja, saudara, kerja. Kadang-kadang kulaan jam nanti dijual lagi, sarung, kerja. Jadi mereka semuanya itu kerja. Habib Abu Bakar Gresik kerja, bawa kadang-kadang minyak, gahru. Malah diceritakan oleh putra beliau Habib Syekh saat itu, cerita sama saya sendiri, pernah ayahnya Habib Abu Bakar datang ke Sulu, sampai ada di Sulu, mengeluarkan kerjaannya, gahru, ada kelas 1, kelas 2. Ini gahru kelas 1 harganya sekian, tentunya lebih tinggi. Ini gahru kelas 2 harganya sekian. Kemudian orang ini nawar, masih tawar. Ini wali yang jualan ini tawar kadang-kadang. Oh, udah bingung Pasuruan nih. Ditawar yang kelas 1 ini, Habib, misalnya 100 gitu ya, ini kita beli 75 tapi ambil 2 kilo, gimana Habib? Wah jangan, bolehlah dikurangi 5 misalnya. 95 kalau nanti ambil 2 kilo. Oh, ya akhir Habib, berkah, diambil lagi barangnya. Saya nggak jualan berkah, berkah hasil insya Allah. Kamu walaupun tidak beli, asal kamu tetap cinta kepada orang soleh, berkah tetap hasil. Saya nggak jualan berkah, saya jualan gahru. Nah kalau sekarang kan enggak, berkah itu dol. Tuh lihat, pernah malah Habib Ja'far waktu itu dari Surabaya atau Porong gitu ya, dia bawa jam besar begitu, sampai ada di Bangil, mampir. Ada di Bangil itu ada rumahnya Habib Husin Haddad, ada rumahnya Habib Abu Bakar bin Husin As-Segaf. Sampai ada di situ, ternyata ada Habib Abu Bakar Gresik. Ketemu sama Habib Ja'far,
punya jam ente? Iya. Mau dijual? Benar Habib. Berapa? Sekian. Ntar ya, anak tawarkan. Ditawarkan sama Abu Bakar Bangil, Abu Bakar bin Husain Segaf Bangil. Mau jam ini? Mau. Ini Ja'far, Abu Bakar bin Husain Segaf mau dengan jamnya ente. Sampai akhirnya transaksi jadi. Yang beli Habib Abu Bakar bin Husain, yang jual Habib Ja'far bin Syekhon, yang maklari Habib Abu Bakar Gresik. Berkah sampai sekarang jamnya ada di Bangil. Kalau sampean kepingin tahu, di rumahnya Abu Bakar bin Husain Segaf. Subhanallah, mereka kerja Pak, kerja, nggak minta-minta. Maaf, nggak dodolan jimat, kerja. Kenapa? Karena mengikuti bagaimana Pak Nabi Muhammad kerja kan. Sebelum beliau diutus jadi nabi, pedagang Rasulullah. Setelah beliau diutus jadi nabi, nabi itu kerja, pemimpin perang. Beliau panglimanya, sehingga beliau mendapatkan bagian daripada ghanimah, rampasan perang. Dan rizki yang paling halal adalah ghanimah, rampasan perang. Kemudian dari cerita ini juga bisa diambil faedah, kalau kamu tadi itu pingin hasil hajat kamu, nadaro untuk Allah, jangan untuk diri kamu yang punya urusan ruwet, yang masih rezekinya macet, yang ada urusan tidak selesai-selesai. Nazar, saya kalau hasil nazar untuk Allah segini, tapi cuma medit. Saya nazar kalau dapat 1 miliar tak sumbang 1.000. Pak, kalau sampean nazar kalau 1 miliar dapat yang 900 juta disumbangkan, tidak rugi masih. Daripada ndak babar pisan, daripada nggak sama sekali. Jangan bakhil sama Tuhannya, medit perhitungan, akhirnya nggak hasil kamu. Nih lihat, ya Allah, kalau aku dikaruniakan anak 100% anakku untuk Baitul Maqdis, berarti dia nggak melihara, berarti tidak hidup dengan dia. Wis iteke anaknya loh itu, bukan duitnya, bukan mobilnya, bukan sepeda motornya, anaknya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil segala sesuatu yang diuntukkan Allah nggak mungkin gagal. Wis nadaro nanti kalau saya dapat 100 juta tak keno kabeh Ustaz Taufik buat dakwah, insya Allah hasil kon kabeh. Lek 1.000 tok ya malaikat sing ngami ini males mediti. Kemudian yang ketiga, orang nggak boleh putus asa. Allah maha tahu, Allah itu maha mendengarkan doa dan maha tahu hati. Jangan putus asa. Masih tua ternyata juga hasil bisa hamil. Wah, lebih parah lagi Nabi Zakaria sama istrinya. Tua. Nabi Ibrahim dulu mendapatkan anak, Nabi Ismail sudah tua. Udah tua semuanya. Ya hamil. Apalagi masih muda-muda, bingung karepe dhewe. Nadaro, kurang nadari. Kurang nadarnya. Baik. Kemudian dari cerita ini juga bisa kita ambil
pelajaran bahwa di dalam menentukan sesuatu jangan egois, yang demokratis gitu loh. Nih, zaman dulu sudah ada demokrasi deh, dengarkan baik-baik. Demokrasi itu bukan suara terbanyak sebenarnya, keliru. Demokrasi itu adalah pilihan yang terbaik, itu akan bagus. Kalau sekarang kan enggak, suara terbanyak walaupun perampok dikatakan demokrasi. Kalau sekarang tadi itu suara terbanyak walaupun dengan nyogok, itu katanya demokrasi. Sebenarnya bukan begitu. Pilihan yang terbaik yang dijadikan, itu yang terbagus. Nih, Nabi Zakaria dengan orang-orang yang ahli ibadah saat itu melemparkan pena-penanya, Allah tampakkan yang terbaik Nabi Zakaria. Pilihan yang terbaik, bukan suara terbanyak. Karena itu bapak-bapak, kalau pemerintah tadi itu bukan milih yang terbanyak suaranya, tapi yang terbaik, yang paling takut sama Allah, yang paling jujur, maka akan terbentuklah pemerintahan yang adil. Tapi kalau sudah yang terbanyak suaranya, lowong suara bisa dibeli sekarang, maka terbentuklah pemerintahan yang konspirasi di dalam permalingan dan pengkorupsian. Hati. Nah, itu nggak bisa kalau semenjak model begini. Nah, kita ini kadang-kadang ngikuti yang ada di Amerika, ngikuti yang ada di Eropa, suara terbanyak. Kalau saya kurang, bukan suara terbanyak, yang terbaik yang dipilih. Gimana caranya milih terbaik? Kumpulkan orang-orang yang baik, musyawarahkan dengan orang-orang yang baik untuk memilih yang terbaik. Bukan orang yang berkepentingan yang dikumpulkan. Dan sekarang yang ada di partai-partai kebanyakan orang yang berkepentingan, rebutan jadinya. Coba yang nggak ada kepentingan duduk bersama, mikir gimana ya pemimpin Indonesia ini, siapa yang dipilih yang terbaik, begitu, insya Allah bagus jadinya. Tak kasih contoh ya, jadi imam sholat, kalau dipilih dengan suara makmum terbanyak, mungkin yang nggak bisa surat Al-Fatihah maju jadi imam sholat. Coba kalau dipilih orang-orang yang ahli, yang mengerti tajwid, mengerti bacaan dengan baik. Pak, saya Ustadz, tolong di antara calon-calon imam dipilih, siapa yang terbaik bacaannya, dan juga diteliti yang juga terbaik akhlaknya, dipilih, ditentukan, pilihan tepat jadinya. Tapi kalau dipasrahkan kepada para makmum, silakan suara makmum yang terbanyak itulah yang menentukan, buyar model begitu. Nah, karena itu penting sekali ya untuk kita memahami bagaimana orang itu membawa amanat. Bukan segala orang, bukan karena suara terbanyak, tapi orang yang paling tepat untuk diberikan amanat tadi itu. Kalau ini ceritanya, amanatnya adalah Siti Maryam. Kalau yang lainnya, amanati masjid juga begitu. Yang jadi takmir, yang jadi nadir, pilih yang terbaik, jangan asal-asalan. Karepe dhewe nantinya ngatur masjid maunya sendiri, nggak didasari ilmu. Demikian juga pondok pesantren, demikian juga organisasi Islam, demikian juga yang lainnya. Pilih yang paling tepat, yang paling amanat, yang paling bagus, yang paling jujur, maka disitulah akan terjadi satu keadilan dan akan nampak kemanfaatan yang sangat besar. Setelah mereka melemparkan pena-pena ada di sungai Urdun, dan ternyata semua pena-pena
Tokoh-tokoh saat itu tenggelam kecuali pena Nabi Zakaria, dan diputuskan yang berhak untuk memelihara Siti Maryam adalah Nabi Zakaria. Akhirnya Siti Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dipelihara sampai akhirnya besar. Dan karena sudah dinadarkan untuk di masjid, maka dibuatkan mihrab, satu ruangan di atas. Jadi pintunya dari bawah dibuka ke atas begini, tidak mungkin akan bisa sampai ke sana kecuali harus naik tangga karena perempuan. Jadi dibuatkan khusus, kamar khusus. Dikirim di situ makanannya, pagi, siang, sore, oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Tumbuh Siti Maryam begitu cepat, cerdas, cantik sekali. Tapi ada keanehan yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Setiap Nabi Zakaria mengirimkan makanan, ia mendapatkan buah-buahan di ruangannya Siti Maryam itu. Anehnya yang bukan musimnya. Buah-buahan musim panas tapi bisa ada di waktu musim dingin. Sebaliknya musim dingin, buah-buahan musim panas yang ada. Nabi Zakaria heran, "Anna laki hada?" Maryam, dari mana ini? Yang bisa masuk ruangan ini hanya aku nggak bawa buah. Kok setiap aku masuk ada buah-buah? Bukan musimnya lagi. Anna laki hada? Dari mana kamu dapatkan ini? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Menjawab si Siti Maryam, ini kiriman dari Tuhan, dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada hambanya yang Allah kehendaki dengan tanpa disangka-sangka, tanpa perkiraan. Sekalipun musim dingin bisa dikirimkan hasil buah musim panas. Sekalipun musim panas bisa dihasilkan hasil buah musim dingin. Ini bukan kirimannya manusia, tapi Allah yang menciptakan alam yang mengirimkan. Tertegun Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini tua sudah, nggak punya anak. Umurnya saat itu 120 tahun. Istrinya 98 tahun. Melihat kejadian ibunya Siti Maryam, siapa? Hannah kemarin. Sudah tua punya anak Siti Maryam. Dan juga melihat kejadian daripada Siti Maryam yang tinggal ada di ruang yang di atas, terisolasi, nggak ada mungkin ada orang yang bisa masuk kecuali beliau Nabi Zakaria, dan itu pun ada 7 lapis pintu untuk memasukinya. Kemudian ada buah-buahan yang bukan pada musimnya, dan itu adalah dari Allah. Maka si Nabi Allah Zakaria berpikir, ya Allah, keluargaku banyak yang punah turunannya, nggak ada penerusnya. Karena banyak yang nggak punya anak. Kemudian ternyata turunan mereka berubah agamanya. Asalnya bertauhid, berubah menjadi penyembah berhala atau mensyirikkan Tuhan. Nabi Zakaria nggak kepingin terjadi pada kaumnya tadi itu. Akhirnya Nabi Zakaria sadar bahwa Allah itu maha bisa kok. Bisa mewujudkan buah yang bukan pada musimnya
bisa perempuan yang sudah tua hamil seperti ibunya Siti Maryam, Siti Hannah. Akhirnya Nabi Zakaria memohon kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dikaruniakan anak. Padahal umurnya berapa? 120 tahun. Istrinya 98 tahun. Udah lemes badannya, udah kurus, rambutnya udah putih semuanya. Istrinya juga begitu. Tapi dia tidak putus asa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat yang lain, Siti Maryam ini mulai kecil tidak pernah netek. Siti Maryam ini mulai kecil tidak pernah menetek. Dan Siti Maryam ini makanannya aneh-aneh itu. Dilihat makan, loh, kok aneh yang dimakan ini? Enggak ada makanan ini. Buah-buahan yang dimakan bukan waktunya. Makanannya enggak ada didapatkan di saat itu. Waktu itu Siti Maryam masih kecil, belum bisa bicara, makan. Kan sudah dikatakan bahwa Siti Maryam itu Allah berikan pertumbuhan badannya 1 hari seperti bayi 1 tahun. Jadi cepat dewasanya. Maryam, dari mana makanan ini? Ngomong bayi ini, dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada hambanya dengan tanpa disangka-sangka. Jadi Siti Maryam itu juga kalau dalam versi yang kedua ini berbicara ketika bayi sebagaimana anaknya Nabi Isa berbicara ketika bayi. Cuma yang jelas kejadian yang pertama bahwa Siti Maryam dalam mihrab tadi itu kebanyakan yang mentafsirkan begitu ya. Jadi sudah dewasa waktu itu Siti Maryam, udah diisolasi, udah dipingit kata orang sekarang, tapi ditaruh ada di masjid, pintunya ada di bawah, tidak ada yang naik kecuali Nabi Zakaria, dan ia mendapatkan buah sebagaimana diceritakan dalam versi yang pertama tadi itu. Ringkas cerita, Nabi Zakaria akhirnya berharap kepada Allah untuk diberikan anak yang soleh, anak yang takwa, anak yang bisa mewarisi ilmunya bahkan kenabiannya. Karena khawatir terjadi seperti turunan paman-pamannya yang berubah agamanya, akidahnya dan keyakinannya. Kemudian Nabi Zakaria beliau ketika beribadah di malam hari seraya berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku darimu ya Allah anak yang baik, anak yang soleh, yang bisa meneruskan perjuanganku ya Allah. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk datang kepada Nabi Zakaria di tengah sholat. Innallaha yubashshiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada kamu, dikabulkan doa kamu dan engkau dikaruniakan seorang anak yang bernama Yahya. Jadi yang memberikan nama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah wujudkan. Subhanallah. Cerita ini dikutip dalam Al-Quranul Karim dalam firman Allah, wa kafalaha Zakaria. Ada yang baca wa kafalaha ay ja'alahu kafilan, ja'alallahu
Zakaria kafilan. Wa kafalaha Zakaria, dan memeliharalah kepada Siti Maryam Nabi Zakaria. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab, setiap masuk Nabi Zakaria ke ruangannya Siti Maryam, wajada indaha rizqa, mendapatkan Nabi Zakaria makanan rizki yang tidak ada di musim saat itu. Qala ya Maryam anna laki hadha, Maryam, dari mana ini kamu dapatkan? Qalat huwa min indillah, wahai Nabi Zakaria, ini adalah kiriman dari Allah, dikirim dari surga Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada hamba yang Allah kehendaki dengan tanpa disangka-sangka. Hunalika da'a Zakaria rabbah, di sanalah Nabi Zakaria setelah melihat kejadian yang aneh itu memohon kepada Tuhannya. Rabbi, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada aku darimu turunan yang baik, anak yang saleh, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Fanadathul malaikatu wa waqaimun yusalli fil mihrab, maka datanglah malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria lagi tengah sholat saat itu ada di masjid. Innallaha yubashshiruka bi Yahya, ada yang membaca yubshiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada kamu dengan seorang anak yang bernama Yahya. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, menceritakan dengan rahmat Tuhanmu seorang hambanya Allah. Diceritakan seorang hambanya Allah yang bernama Zakaria, hamba yang Allah rahmati, Nabi Zakaria alaihissalam. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika berdoa Nabi Zakaria kepada Tuhannya dalam keadaan rahasia samar, karena waktu itu qiyamul lail Nabi Zakaria berdoa di tengah malam. Qala rabbi inni wahanal azmu minni, ya Allah, sesungguhnya sudah melemah tulangku, washta'ala ra'su, dan sudah beruban rambutku, wasta'ala ra'su syaiba, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah ya Allah merasa putus asa dengan doamu, dengan memohon kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min warai, dan aku khawatir ya Allah turunanku atau keluargaku sebagaimana keluarga daripada paman-pamanku min warai, setelah wafatku, kalau aku tidak mempunyai turunan yang meneruskan perjuanganku dan misiku. Wa kanat imraati akhiran, dan yang ada perempuanku, istriku adalah mandul. Fahabli min ladunka waliya, anugerahkanlah ya Allah kepadaku turunan anak, yarithuni wa yarithi min ali Ya'qub. Ada yarithni wa yarithni min ali Ya'qub, boleh yarithuni, boleh yarithni, turunan anak yang saleh yang bisa mewarisi sifat ilmu kenabian daripadaku dan juga daripada turunan Nabi Ya'qub, karena Bani Israel. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikan itu anakku ya Allah menjadi hamba yang Engkau ridhai. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, sesungguhnya aku memberikan kabar kepada kamu dengan seorang anak yang namanya adalah Yahya, yang aku tidak pernah
memberikan sebelumnya nama sepertinya. Kejadian ini menggambarkan akhirnya lahirlah Nabi Yahya alaihissalam, menggambarkan bagaimana Allah itu maha bisa, maha mampu. Jangan diukur dengan kebiasaan. Kalau sama Tuhan itu biasanya tidak masuk akal 98 tahun hamil. Allah itu kalau menciptakan jangan diukur dengan kebiasaan, karena Allah maha bisa. Karena itu yang mati bisa dihidupkan, yang hidup bisa dimatikan, itu kehendak Tuhan. Yang tua bisa hamil, yang muda nggak hamil-hamil juga itu karena itu kehendak Tuhan. Allah tidak bisa dibatasi dengan menurut keadaan, situasinya, kondisinya, masalahnya, nggak ada itu bagi Tuhan. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah itu menghendaki sesuatu, cukup Allah memerintahkan, jadilah, akan terjadi itu dengan sendirinya. Nggak perlu alat Tuhan. Segala yang Allah kehendaki akan terjadi. Subhanahu azza wa jalla. Kemudian dari kejadian ini, Anda itu jangan pernah putus asa dari Allah. Kadang-kadang Allah itu menunda, bukan Allah itu tidak memberi. Allah itu menunda, pertama memberikannya sesuai dengan waktunya. Kedua, untuk supaya manusia mengetahui bahwa itu adalah anugerah Tuhannya. Kadang-kadang orang itu berusaha ya, usaha, udah hampir sukses, wah dapat untung gede, gagal. Sudah ngelepeh, sudah, apakah sudah saya serahkan sama Allah, sudah besok ada kabar jadi. Ini semuanya adalah membuktikan bahwa bukan usaha kamu yang membuat sukses. Kesuksesan itu adalah anugerah Tuhan kamu, dan itu yang banyak terjadi pada orang yang beriman. Dibilang, aballaha yarzuqa abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah itu tidak berkenan memberikan rizkinya kepada orang beriman kecuali dengan cara tanpa disangka-sangka. Rencana mateng gagal, nggak punya rencana hasil. Jarine wong Jawa rezeki nomplok. Itu yang terjadi. Itu sebenarnya adalah untuk memantapkan kepada kita, oh harus saya tadi itu pasrah tawakal kepada Tuhan saya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Tuhannya, maka Allah yang akan mencukupinya. Di sini Nabi Zakaria alaihissalam, dia tadi itu melihat kejadian yang secara logika tidak masuk akal. Hannah tadi itu ibunya Siti Maryam udah tua, bisa melahirkan Siti Maryam. Ditaruh di ruangan, diisolasi, ada makanan. Si Nabi Zakaria akhirnya dikembalikan. Kalau Allah bisa memberikan makanan bukan lewat pohon, buah yang diberikan kepada Siti Maryam bukan lewat pohon, tapi langsung daripada Tuhannya. Kalau seorang tua Siti Hannah itu bisa hamil seorang anak yang solihah, yaitu Siti Maryam, kenapa aku yang tua tidak bisa dikasih?
Allah jika berkehendak, sekalipun aku tua, istriku tua, juga Allah akan bisa dikasih. Bisa dikasih sama Tuhannya Allah. Bisa diberi oleh Tuhannya Allah. Di situ Nabi Zakaria semakin mantap. Bangun malam, sholat, Allahu Akbar, minta terus kepada Allah. Ya Allah, aku belum pernah memohon kepadamu sia-sia, kecewa. Semua permohonanku Engkau terima. Innaka sami'ud du'a, Engkau maha mendengar doa. Ya Allah, berikan kepada aku turunan ya Allah, bukan untuk hanya sekedar momongan seneng-senengan, tetapi turunan itu adalah untuk bisa meneruskan kenabianku, misiku, ilmuku, dakwaku. Diterima oleh Allah doanya, dan terjadi itu. Yang ketiga, kalau minta sama Allah itu lewat sholat kalau kepingin cepat, dan di malam hari. Nabi Zakaria diterima, wa nadhul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, sholat, dan di malam hari. Karena doa di malam hari itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wasta'inu bisabri wassalah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan banyak sholat. Yang punya hajat, yang ada perlu, yang pulang itu, kalau kepingin hajatnya hasil, ojo kon godek-godek ini di kuburan. Ziarah iya, tapi yang banyak sholat. Sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat witir, sholat hajat, sholat yang banyak sholat. Jangan kamu datang ke dukun. Yang banyak sholat kalau punya hajat. Mohon kepada Allah, nanti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat atau sing akeh, kamu akan diijabahi doanya kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu itu banyak sholat, rezekinya lancar-lancar. Orang sekarang itu banyak main komputer, kadang-kadang gak sholat, wake utangi. Yang banyak sholat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintah keluarga kamu melaksanakan sholat, sabar mendirikannya, berjamaah mendirikannya. Aku Allah nggak perlu rizki daripada kamu. Aku Allah yang akan menjamin rizki kamu. Sak keluarga suruh sholat. Ayo sholat semuanya, biar hajat kita makbul. Anak-anakku sholat, bantu abahmu supaya hajat abahmu disampaikan oleh Allah. Pekerjaannya supaya lancar. Sholat. Sunnahnya berjamaah. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis salah ya'tika Allah ar-rizq min haitsu la tahtasib. Hei Abu Hurairah, perintahkan keluarga kamu tadi itu melaksanakan sholat. Ya'tikar rizq min haitsu la tahtasib. Rizki akan datang kepada kamu dengan tanpa kamu sangka-sangka. Itu diterapkan oleh orang dulu. Kalau sudah subuh, abah itu bapaknya nggak mau sholat kalau udah anaknya komplit. Banguni semuanya sholat. Duhur juga begitu. Asar juga begitu, sebelum maghrib udah kumpul semuanya, sholat maghrib, yasin, waqi'ah, tabarak, ratibul haddad, isya berjamaah. Begitu orang dulu sholat, diperhatikan, teliti sholat anaknya. Karena itu hidupnya biasa tapi rezekinya lancar. Orang dulu kalau nerima tamu potong kambing, sekarang kopi pahit. Hampir setiap rumah dulu itu ada kandang. Masih inget gak? Mungkin 30 tahun yang lalu ada kandang ayam, ada kandang bebek, ada kandang kambing. Itu bukan untuk dijual,
tapi untuk terima tamu. Kalau nanti hari raya bisa potong. Kalau itu miara sendiri untuk dinikmati. Kalau sekarang enggak ada. Itu orang dulu. Wah, berkah orang dulu tadi. Nah, dari kejadian ini juga, kamu itu kalau minta anak, jangan asal punya anak. Lihat Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyah thayyibah. Fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyah. Berikan kepada aku anak yang bisa mewarisi ilmuku, kenabianku, dan juga kenabian nenek moyangku, dan jadikan dia anak yang engkau ridhoi. Anda lihat, itu yang dimohon. Kalau ingin punya anak, ajar punya anak, dilucu-lucu no anaknya. Enggak perlu begitu. Anak itu jadikan cita-cita kamu itu untuk supaya menjadi anak yang soleh, anak yang berilmu, anak yang bermanfaat, anak yang bisa nasihat, anak yang bisa kamu banggakan dunia sampai akhirat. Begitu kalau minta. Punya anak 7 mokong gabe. Yang pertama ahli mabuk, yang kedua pecandu narkoba, yang ketiga orge santok, yang keempat buron, yang kelima hamil di luar nikah, yang naudzubillah min dzalik. Kecuali anak model gini, nanti akan memenuhi di atas bumi ini kefasikan, kemaksiatan. Kalau minta anak, minta yang anak yang soleh. Itu harus dicita-citakan sebelum punya anak. Oh, ini anak dimik baru gue tak didik. Ojo, sebelum punya anak minta begitu. Nek perlu durunge rabi yo, Om. Hah? Bilang ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna salahul auladi. Nikmat Allah itu yang diberikan kepada hambanya banyak sekali, termasuk nikmat yang agung adalah anak-anak yang soleh. Yang terakhir, rizki itu ya. Kalau kamu tadi itu ditanya dari mana rizki, dari hasil kerjaku. Ojo. Dari mana kamu bisa kaya? Dari ilmuku. Jangan. Kalau ditanya dari mana kamu dapat kekayaan, Allah memberikan rezeki kepada aku. Datang kepada kamu ada yang dengan sebab, datang kepada kamu rezeki ada yang tidak dengan sebab. Kebanyakan Allah memberikan segala sesuatu dengan sebab, tapi kadang-kadang tanpa sebab juga Allah bisa membuktikan. Buktinya Nabi Isa lahir tanpa sebab perkawinan, tapi bukan berzinaan. Tanpa sebab Allah berikan anak, tapi menjadi kebiasaan sunnatullah. Allah itu membuat sebab sebelum adanya akibat, tapi itu bukan pasti, bukan harus terus. Kalau seekor ular bertelur kemudian punya anak ular, itu menjadi sebab, kejadian yang lumrah. Tapi kadang-kadang Allah memberikan tidak seperti sebab. Kayu jadi ular, tongkatnya Nabi Musa. Karena itu segala sesuatu tadi itu jangan kamu nyatakan ini disebabkan ini karena ditakdirkan oleh Allah. Nek kon pas no sebab terus tak dadi wong mukmin lho berarti. Siti Maryam ketika ditanya dari mana itu rezeki, kiriman dari Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dari sebab karena dari diberikan oleh Nabi Zakaria,
ada yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah kejadian kepada Siti Fatimah. Ceritanya itu begini. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sudah nggak makan, nggak ada makanan. Nabi masuk ke rumah istri-istrinya, biasanya ada rezeki, tapi saat itu nggak ada. Nah, ditahan. Nabi itu nggak pernah minta, saudara, nggak pernah minta. Memang seluruh waktu Nabi, upayanya Nabi semuanya adalah untuk umat. Sekalipun lapar harus ngimami sholat, sekalipun lapar harus berdakwah, itu Nabi. Tanpa harus menunjukkan aku lapar. Kalau kita kan enggak. Kalau sakit tahu semuanya kita. Sakit gigi berarti. Tahu semuanya. Tapi kalau sehat nggak ada yang tahu, ditutupi, nggak pernah diceritakan. Kalau Nabi, kalau sakit nggak ada yang tahu, saudara. Kalau lapar nggak ada yang tahu. Nampak selalu sehat, nampak selalu seger, nampak selalu senyum, padahal kadang-kadang diganjal perutnya dengan batu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Siti Fatimah, putrinya. Basa-basi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ya bunayya, hal indaki syai' akulu fa inni ja'i." Anakku, ada makanan enggak? Kamu punya makan enggak hari ini? Aku lagi lapar nih. Kalau ada makanan. Kata Siti Fatimah, demi Allah enggak ada, ayah. Demi Allah, demi ayahku dan ibuku enggak ada makanan juga kita. Gitu. Memang keluarganya Nabi keluarga yang zuhud. Kalau kita kan buka kulkas, pasar semuanya di situ, minimarket. Nggak ada, nggak ada, ayah. Ketika Nabi keluar dari rumah Siti Fatimah, ada kiriman 2 roti dan sepotong daging. Ada roti 2, ada daging. Langsung Siti Fatimah ingat ayahnya, ya Allah, kita juga lapar, tapi saya kepingin ayahku makan ini. Anaknya juga lapar. Hasan Husin nggak usah ngomong ya. Nanti kalau ada Rasulullah jangan ngomong, kita semuanya nggak ngomong, biar ayah makan. Ayo sekarang panggil kakek kamu, Muhammad Rasulullah. Sayyidina Hasan Husin datang. Rasulullah dipanggil sama Umi, ada perlunya, penting. Umi perlu dengan Anda, dipanggil ke rumah. Aku dari sana tadi, tahu ada perlunya penting katanya. Oh ya, datang. Datang Rasulullah. Rotinya 2 ditaruh seperti di talam gitu ya, kemudian di dagingnya juga ditaruh di situ, kemudian ditutupi dengan seprah atau taplak gitu. Ayah, alhamdulillah, tadi wahai ayahku, Anda keluar dari sini ternyata rezeki datang, karena itu saya mau berikan kepada ayah sekarang. Halumi ya Fatimah. Bawa kemari wahai Fatimah, bawa. Masya Allah. Dibuka, isinya bukan 2 roti, banyak, penuh, dagingnya juga penuh banyak. Kaget Siti Fatimah. Loh, jadi banyak. Akhirnya Nabi tanya, min aina laki hadha?
Dari mana ini motong kambing kamu? Kok begini banyak rotinya? Mau undang-undang? Siti Fatimah sadar ini berkah dari Allah. Asalnya nggak begini kirimannya. Maka Siti Fatimah menyatakan, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini rezeki dari Allah ya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada hamba yang Allah kehendaki dengan tanpa disangka-sangka. Senyum Rasulullah. Memang putrinya ini hebat. Nabi bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi ja'alaki ya bunayya syabiha bi sayyidati nisa bani Israil. Fa innaha kanat idza razaqaha Allah syai'an fasu'ilat anhu qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Alhamdulillah Allah menjadikan kamu wahai putriku sama dengan pemimpin wanita Bani Israel, yaitu Siti Maryam. Karena Siti Maryam ketika ditanya tentang rizki, maka dia menyatakan huwa min indillah, ini datang daripada Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada hambanya dengan tanpa diperhitungkan. Sama jawabannya dengan kamu nak. Alhamdulillah kamu mirip dengan Siti Maryam. Seneng ayah. Loh, mana Sayyidina Ali? Anu ada di luar. Ayo dipanggil Sayyidina Ali. Makan bersama sak keluarga. Rasulullah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bukan itu tok, dipanggil istri-istri yang lainnya Rasulullah. Tidak ada makanan semuanya. Panggil semuanya, makan ada di situ semua istri-istrinya Nabi. Kemudian anak-anaknya dipanggil juga yang lainnya, makan ada di situ semuanya. Udah kenyang masih ada sisanya, kirimkan ke tetangga-tetangga yang nggak punya. Berkah bener itu rezeki. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hah? Kalau kepingin berkah rezekinya gitu. Kalau masih ada, panggil family-familinya, ajak untuk menikmati berkah. Tetangga-tetangganya dikirimi berkah, disimpan sampai basin. Kalau kepingin rezekinya itu berkah begitu. Kita kasih gambarannya. Tahu sumber nggak? Air sumber itu meluap, keluar terus. Cuma air sumber itu nggak pernah nyimpen. Dia selalu beramal, terus mengalir. Masuk sungai-sungainya, nanti akhirnya masuk ke sawah-sawah, masuk ke kebun-kebun, masuk nanti ke rumahnya orang-orang. Paham ya? Sampai menjadi ledeng-ledeng itu semuanya. Orang minum, orang mandi, orang cuci pakaian, orang kora-kora, semuanya. Tapi terus keluar, tidak pernah sati itu sumber. Terus keluar. Begitu juga orang tadi itu, rizki kadang-kadang terus keluar. Tidak sati itu nanti. Masuk ke anak yatim, masuk kepada orang-orang yang fakir miskin, masuk kepada itu, masuk kepada itu, terus begitu. Ini sumber ini, nggak sat ini nanti. Ada lagi orang itu seperti sumur. Tahu sumur nggak? Sumur itu mau ngasih, tapi tidak mau berjalan airnya. Tunggu orang datang. Sumur minta air, monggo. Kalau enggak, meneng tak sumur. Ada orang gitu itu, meneng tak. Kalau diminta, ini ada acara ini. Oh ya, nyumbang. Tapi ngenteni dijauhi. Ini sumur ini. Akhirnya sumur tadi itu ya tetap. Kalau diambil satu timba, sumbernya keluarnya satu timba toh. Kalau yang diambil satu drum, keluarnya nanti sumbernya satu drum toh. Pancet ukurannya. Nggak berlimpah seperti tadi itu, nggak sasat itu. Terus keluar tadi itu. Kalau ini nggak mungkin sumur tadi itu sampai meluap sampai ke atas sampai drodos semuanya ndak. Ya sakmono tok iku wis. Konjoku rong timba, metune rong timba, ya sakmono maneh. Menurut ukuran keluarnya. Kenapa?
Kok sumur ngenteni dijauhi? Ki sumur iki. Yang ketiga, mesti iso dicukup apa-apane wis. Sudah tidak mengeluarkan sumber sama sekali. Podo sama orang yang berharap air dari batu. Gak netes blas, gak direken. Wah krungu blas gak ndelok blas. Saya ini butuh air menentok. Waduh. Gak peduli tetangganya sakit, gak peduli dulure loro, gak peduli familinya membutuhkan, gak peduli. Budek tuli sumum bukmun umyum fahum layak gilun. Ada orang gitu. Ada orang begitu. Wis iki watu. Wis aja dijauh. Carane apa? Pecahan gencor. Karena itu lihat ini bagaimana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalir semuanya berkah saudara. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa meniru akhlak mereka. Amin Allahumma amin. Besok malam khatmul Quran ada di Langgar Mbak Gedeh Kebonsari Tengah. Tidak disediakan transportasi, berangkat dewe-dewe. Besok insyaallah ada di Kebonsari. Mudah-mudahan insyaallah semuanya panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Amin Allahumma amin.